Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Handayani dari Sosiologi 7D. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pertanyaan pertama yaitu, manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, pengertian lain manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengertian sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Prasarja Ricardianto menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goal atau tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat itu dapat maksimal. Pertanyaan nomor 2 yaitu, yang kedua itu ada objek sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada sasaran perusahaan atau korporasi. Manajemen sumber daya manusia sengaja dibuat untuk membantu para pimpinan atau manajer dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Contohnya itu kayak perencanaan sumber daya manusia, seleksi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada sasaran fungsional, di mana sasaran fungsional ini membantu untuk mempertahankan kontribusi dari HRD pada level yang lebih cocok lagi bagi kebutuhan perusahaan, seperti pengangkatan jabatan, penempatan, serta penilaian pegawai dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada sasaran sosial. Pada sasaran sosial yang di dalamnya itu ada hubungan antara manajemen perusahaan dan syarikat kerja. Nah, kemudian pemenuhan bila ada tuntutan hukum, CSR, keuntungan perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat yaitu ada sasaran pribadi karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia ini dapat membantu para karyawan guna mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka jika memang dirasa karyawan tersebut telah bekerja dengan baik di suatu perusahaan. Contohnya itu kayak mempermudah dan membantu karyawan dalam melakukan kredit rumah ataupun kendaraan. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu, untuk yang pertama yaitu peluang era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA bagi SDM Indonesia, yaitu yang pertama, terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi, maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar. Nah, sehingga menjadi tidak ada hambatan dari suatu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu ada MEA dapat dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Nah, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. Peluang ketiga yaitu MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Nah, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor pada akhirnya akan meningkatkan GDP di Indonesia. Yang keempat yaitu ada dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment atau FDI yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan sumber daya manusia. Dan peluang terakhir yaitu terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan pekerjaan dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu ada hambatan atau tantangan dari perdagangan MEA. Nah, yang pertama itu perdagangan barang dan jasa, di mana Indonesia juga memiliki sasaran eksportir dari negara lain. Nah, hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus, sehingga industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Yang kedua di bidang investasi, di mana terjadinya eksploitasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing.
Untuk hambatan di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas. Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara Asia lainnya. Standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong sangat kecil, sehingga tenaga kerja asing pun masih enggan untuk bekerja di sini. Adapun hambatan dari bidang ketenagakerjaan dilihat dari sisi pendidikan, di mana tingkat produktivitas pendidikan Indonesia masih sangat jauh di antara negara-negara Asia lainnya. Nah, standar upah yang berlaku di Indonesia juga masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga warga asing itu masih enggan untuk bekerja di sini. Selanjutnya, hambatan di bidang UMKM. Nah, kebanyakan kualitas produk UMKM di Indonesia belum memenuhi standar. Faktornya itu sebab biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal dan kurangnya pengetahuan pelaku UKM dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Dan apa sih solusinya dalam menghadapi pasar bebas di kawasan Asia? Nah, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara Asia lainnya, maka harus bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti dengan menempuh pendidikan yang tinggi dan dapat pula dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal agar tidak dieksploitasi oleh negara lain. Nah, dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi di dalam menghasilkan produk dan jasa, bisa menunjang eksisnya produk dan jasa di dalam negeri gitu, untuk terus bersaing dengan produk-produk luar negeri. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu, nah ada 5 indikator pengukuran profesionalisme agar efektif, yaitu yang pertama, pengabdian sosial. Pengabdian sosial yaitu pengabdian pada profesi yang dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Nah, keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsiknya itu kurang. Sikap ini tuh adalah ekspresi dari pencurahan diri dan totalitas terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada kewajiban, di mana kewajiban adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kemandirian. Dimaksud kemandirian tersebut sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional yang mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain atau seperti pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi. Yang keempat, ada keyakinan peraturan profesi, di mana keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka gitu. Selanjutnya yaitu hubungan dengan sesama profesi, di mana hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya itu organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama di dalam pekerjaan gitu. Lalu melalui ikatan profesi ini, para profesional itu membangun kesadaran profesionalnya. Pertanyaan nomor 5 yaitu, secara etimologis, kata etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Mulyadi menyatakan bahwa etos kerja merupakan jiwa dan semangat kerja yang dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pekerjaan. Nah, cara pandang ini tuh bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh berkembang dan dianut oleh seseorang masyarakat. Contoh dari etos kerja yaitu yang pertama ada disiplin, di mana biasanya seseorang itu secara sadar akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi dan meningkatkan kinerja mereka. Contohnya dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan dan menyelesaikannya itu dengan tepat waktu. Untuk yang kedua yaitu ada berintegritas, di mana integritas ini dapat dipahami bahwa pada cara memegang teguh prinsip moral yang baik seperti menaati peraturan perusahaan, menghormati rekan kerja, serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Yang ketiga yaitu ada dedikasi pada pekerjaan, yang menunjukkan bahwa dedikasi dan komitmen yang kuat secara konsisten dalam pekerjaan dengan cara mereka akan menyelesaikan tugas dengan semaksimal mungkin dan memiliki sifat yang loyal pada tempat kerjanya. Selanjutnya yaitu mampu bekerja sama, di mana bisa memahami pentingnya sebuah
kerja tim dengan menghargai orang lain dan siap untuk membantu jika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab, yaitu di mana bertanggung jawab ini dalam setiap tindakannya itu terutama dalam yang berkaitan dengan pekerjaan. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu hadis yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadi risa'ah, yang artinya jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.